Z Story. Kenalin, aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Tapi kali ini aku bakal ngebahas yang beda lagi yang pastinya, tapi tetap sama, kita akan ngebahas Ausbildung nih. Dan mau tahu gak sih keseruannya Kak Joan di sana gimana? Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Joan. Halo semuanya, kenalin nama aku Joanna Margareta, biasanya dipanggil Joan. Dan aku sekarang lagi Ausbildung Perhotelan, jurusan Ausbildung Perhotelan tahun ketiga di kota Magdeburg di bagian Jerman Timur, di dekat Berlin lah, 2 jam gitu. Oke. Nah kan tadi Kak Joan ini nge-spill bahwa jurusan perhotelan ya. Apa sih yang membuat akhirnya Kak Joan memutuskan untuk gue masuk ke jurusan perhotelan ini? Jurusan perhotelan itu sebenarnya aku juga dari awal gak milih sih, kayak gimana ya, aku punya background perhotelan dari orang tuaku kebetulan. Jadi orang tuaku tuh dua-duanya dulu bekerja di hotel selama beberapa belas tahun gitulah, sampai puluhan tahun. Kayaknya mama aku 25 tahun bahkan. Nah, jadi dia jadi dia udah kenal banget sama dunia hotel, dan aku nggak sengaja juga masuk ke dalam dunia hotel itu. Jadi kayak aku udah ya sering dengar juga cerita dari mama gitu-gitu kan, dan aku udah nggak asing lah dengan hotel. Terus pas aku dengar program Ausbildung ini banyak tersedia di bidang perhotelan, dan aku kayak mikir kayak ya kenapa nggak dicoba aja gitu, toh aku juga udah nggak asing. Jadi kalau misalnya aku nih tiba-tiba masuk ke teknik itu kan kayak wah, aku nggak kenal apa-apa gitu. Iya, makanya kayak mungkin boleh lah gitu dicoba gitu. Selain itu juga aku orangnya ya ekstrovert juga sih, jadi kayak ngerasa kayak cocok-cocok aja sih sama aku gitu, ngobrol sama orang gitu. Syarat-syarat untuk ikut Ausbildung jurusan perhotelan tuh sama dengan syarat-syarat yang lainnya atau ada yang membedakan sih Kak? Harusnya sama-sama aja sih Kak. Kalau misalnya kalau bagian gastronomi gitu ya, kayak koki, terus bagian restoran ataupun juga perhotelan gini, menurut aku sama-sama aja. Tapi kalau perhotelan, kalau waktu itu aku di tahun 2022 itu ya cuman sertifikat, terus juga CV, gitu-gitu aja sih paling yang standar, belum complicated sekarang sih kayaknya. Sekarang kayaknya aku dengar-dengar lebih complicated ya. Nah kan Ausbildung itu ada kerja dan ada sekolah juga kan, berarti teori dan praktek. Aku mau nanya dong, dari dua itu ada nggak sih kayak yang bikin pressure banget dalam diri Kak Joan sendiri? Kalau menurut aku dua-duanya sih ada tantangannya tersendiri ya. Kalau bekerja pastinya tantangannya bekerja di bawah tekanan orang Jerman itu beda dong sama kayak kita bekerja di bawah orang Indonesia gitu. Kalau juga pastinya bahasa gitu, bahasa juga ngaruh di dua-duanya, di bekerja dan di sekolah gitu. Kalau misalnya kita nggak cepat menguasai atau bisa cepat belajar bahasanya ya agak kendala gitu ya. Tapi kalau pressure sih menurut aku, karena aku belum pernah bekerja sebelumnya kayak di sebuah perusahaan gitu, di mana aja sih, di Indonesia juga belum pernah. Jadi bekerja tuh langsung shock gitu loh, aku kayak oh gini ya dunia kerja. Iya, kaget karena kayak oh ini ada atasan, oh kita ada batasan antara begini begitu, kayak oh ya gitu. Jadi kayak agak kaget aja, loncat dari SMA langsung ke dunia kerja itu kayak wah, belum siap waktu itu sih, waktu aku. Jadi memang dua-duanya punya hal positif dan negatif gitu ya, punya tantangannya sendiri, dan itu pasti ada di semua jurusan Ausbildung. Bener, pastinya semua orang pasti ngerasain itu sih. Oke. Nah kan kalau misalnya di Indonesia sendiri nih, jurusan perhotelan itu merangkup kayak housekeeping, terus abis itu front office gitu-gitu kan Kak, ada kitchen juga. Nah kalau misalnya di Ausbildung perhotelan ini mencakup semuanya atau cuma fokus pada satu hal aja? Nah kalau aku sama sih yang kayak kakak tadi omongin di awal, aku tuh selama 3 tahun itu di rolling menjadi beberapa masuk ke bagian divisi-divisi tertentu gitu. Contohnya
Kalau hotel itu sih lebih fokusnya ke bagian reception atau front office, sama bagian paling banyaknya lagi tuh restoran, acara, dan juga perkantoran gitu, bagian sales dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau aku sendiri kemarin sih dalam 3 tahun ini udah sekitar 8 bulan di front office, terus sempet juga 5 bulanan di restoran, ada 2 bulan di dapur, 2 bulan juga di housekeeping, beberapa bulan di bagian acara kayak namanya banquet itu bagian acara, meeting gitu ya, conference gitu-gitu. Berbulan-bulan juga sih digabung sama restoran karena kan bagian F&B ya, semuanya tergantung di mana butuh orang. Jadi memang ada kesempatan untuk kita bisa menguasai beberapa hal tadi gitu ya. Jadi nggak hanya fokus pada satu titik aja. Nah, aku mau tanya juga, kan misalnya nih Kak Joan sendiri sudah lulus sebagai Azubi gitu kan. Ada nggak sih kesempatan kita untuk bekerja lagi di tempat yang sama, kayak waktu kita Ausbildung, atau kita harus move on ke salah satu tempat lainnya? Sebenarnya itu tergantung dari perusahaannya juga sih, sama tergantung dari kita bekerjanya bagaimana. Kalau misalnya setelah lulus dan perusahaan itu suka dengan kita, bisa jadi ditawarkan untuk bekerja lagi di situ. Dan kebetulan mungkin yang kita inginkan, misalnya kayak aku di bagian perhotelan, aku pengen bagian front office gitu. Kebetulan ada tempat yang kosong, ya bisa juga langsung masuk di situ. Tapi karena kemarin aku juga memilih di bagian, aku selalu memilih hotel yang chain hotel gitu. Jadi dia punya cabang di kota lain. Aku pun bilang sama bos aku, kayaknya aku bakal pindah kota gitu. Jadi mereka juga udah membantu aku untuk networking ke perusahaan, nama hotel aku Dorin. Jadi ke Dorin yang di kota lain gitu, untuk mencarikan aku tempat kerja gitu. Misalnya aku bilang aku pengen deh kayak ke Berlin gitu atau ke Düsseldorf. Nah itu mereka bantu cariin Dorin, apakah mereka di sana itu punya lowongan untuk mungkin front office gitu atau bagian service gitu yang aku pengen gitu. Kalau misalnya nih kita ada nggak ngerti satu hal, itu atasan kita itu gimana sih Kak cara bilangin ya? Antara baik-baik atau agak-agak kayak kena mental? Kebetulan ya, aku nggak tahu mau bilang ini hoki atau gimana. Cuman hotel aku nih, karena hotel aku nih hotel bintang 4 dan dia juga chain hotel, termasuk hotel besar juga di Jerman. Jadi mereka tuh selalu menganggap bahwa Atsubi itu tidak kena marah gitu, hanya kena tegur saja. Jadi kalau kita salah, yang dimarahin adalah karyawan yang ngajarin gitu, atau yang ada di samping kita waktu itu. Misalnya kayak aku harusnya aku salah bikin reservasi gitu. Nah itu yang dimarahin bukan aku, yang dimarahin karyawannya gitu. Jadi kayak kenapa kamu membiarkan dia bikin reservasi sendirian gitu. Jadi kan salah gitu. Jadi bukan kita yang kena marah, tapi kita tetap kena tegur gitu. Dan pastinya kita ngerasa nggak enak dong si karyawan itu kena marah gara-gara kita gitu kan. Tapi emang di sini Atsubi itu tidak dimarahin gitu. Jadi nggak akan ada yang kena mental gitu sih. Dan juga aku rasa orang Jerman cukup profesional juga sih di bidang ini, kayak karena mereka merasa Ausbildung itu anak-anak Atsubi itu ya masih baru, masih belum tahu apa-apa, ya wajar buat salah tuh gitu. Yes, betul. Oke. Ada nggak sih hal-hal lucu atau konyol pas Kak Joan sendiri di hotel mungkin? Lagi melayani atau lagi kerja lah ibaratnya? Misalnya ya karena tadi ya balik lagi ke anak-anak Atsubi itu pasti banyak yang nggak taunya, apalagi kalau misalnya aku tuh karena kita dari Indonesia ya, kita nggak tahu menu makanan itu sebenarnya atau menu minuman itu apa gitu, kita nggak hafal 100% menunya gitu kan. Nah aku tuh sering banget kayak misalnya ada tamu pesen, terus aku kayak oh iya oke, tapi aku tulis sesuai dengan apa yang aku dengar gitu, padahal aku nggak tahu tuh ada apa enggak di kartunya, di menunya tuh. Jadi kayak ya udah aku tulis aja, terus habis itu aku cari ini ada nggak sih tadi, terus nanti kalau misalnya aku salah baru aku datang lagi ke tamunya. Emang tuh agak kelihatan kurang profesional, tapi ya gimana ya, karena beda banget ya pastinya budaya makanan dan
bentuk makanan dan lain aku juga nggak menguasai gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa sih, selama kadang-kadang karyawan yang ada di situ nggak tahu gitu, karena kalau dia tahu pasti dia marah, kenapa kamu nggak hafal katanya gitu. Last but not least nih Kak Joan, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau Ausbildung juga jurusan perhotelan ini? Aku dengar sekarang lagi sulit ya untuk apply Ausbildung. Terus juga setelah hampir 3 tahun aku di Jerman, ngerasain up and down-nya sebagai Azubi, aku mau pesen teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan Ausbildung-nya, itu tetap semangat, jangan pantang menyerah, cari info sebanyak-banyaknya. Dulu pas aku 2022 minim informasi di TikTok itu tentang Ausbildung, tapi sekarang banyak banget, bahkan kebanyakan, jadi teman-teman juga harus pilih-pilih mana yang kiranya bisa diambil infonya. Terus juga hati-hati juga dalam memilih agen juga, apa ya, selain itu menurut aku semuanya itu seperti tantangan, jadi semuanya ada tantangannya sendiri, ada babak 1 sampai sekian. Di babak 1 mungkin teman-teman ngerasa kesulitan belajar bahasa Jerman. Nah dari situ aja kita udah bisa lihat apakah teman-teman bisa lanjut nggak ke tahap selanjutnya. Kalau bisa lanjut, lulus bahasa Jerman, masuk ke tahap pembuatan visa, itu juga tantangan lagi. Kalau misalnya teman-teman menyerah, ya berarti teman-teman gugur. Tapi kalau bisa lanjut, berarti lanjut lagi sampai Ausbildung di 3 tahun. Jadi pas teman-teman nyampe di Jerman itu bukan, wah akhirnya aku ke Jerman, bukan akhirnya, tapi ini baru awalnya gitu. Jadi awalnya banget, iya baru awal nih, 3 tahun loh, kayak gak bentar, 3 kali winter, 3 kali summer, aduh panjang banget perjalanannya gitu. Dan setelah tantangan ini yang udah selesai, kayak aku nih hampir selesai, ya habis ini aku harus melewati babak cari kerja, pindah kota, ya menjalani kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi ya bukan Ausbildung lagi, jadi karyawan gitu, jadi yang menetap di Jerman gitu. Aku bakal cantumin sosial medianya Kak Joan sendiri nanti di sini, kalian bisa banget follow agar kalian bisa tahu nih apa sih yang sedang dilakukan sama Kak Joan selama di Jerman nanti. Guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Bye, see you next time.